Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kalian bisa melaksanakan aktivitas bagaimana biasa, terutama aktivitas belajar. Anak-anakku sekalian, pagi hari ini kita akan membahas materi PKN. Materi yang pertama ini adalah materi tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan adanya tujuan ini diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian atau siswa-siswi dapat mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila, serta melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Itulah tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah siswa-siswi atau kalian mempelajari materi ini. Baik anak sekalian, kita lanjutkan materi kita. Untuk memahami materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kita pelajari terlebih dahulu sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia, yaitu penjajahan pada masa Jepang, di mana Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, daerah Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Sehingga pada saat itu, tanggal 8 Maret 1942, Jepang telah berkuasa di Indonesia. Nah, kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia, sehingga banyak semboyan yang dikumandangkan oleh Jepang pada waktu itu seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Jaya Asia. Hal itu untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Tapi kenyataannya, sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Nah, kemenangan Jepang pada saat perang dengan Sekutu ini tidak bertahan lama. Pihak Sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, Belanda ini melakukan serangan balasan, sehingga satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan Sekutu. Nah, melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbei Chosakai atau Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Pembentukan BPUPKI ini adalah merupakan janji Jepang yang nantinya akan memberikan kemerdekaan kepada
bangsa Indonesia kelak di kemudian hari. Nah, janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersama dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Nah, secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang pada tanggal itu, pada tanggal 29 April 1945, yang beranggotakan anggota BPUPKI sebanyak 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio dan R.P. Suroso. Setelah dilantik, BPUPKI ini kemudian mengadakan sidang. Sidang dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Dan sidang yang kedua ini berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli dengan membahas rancangan undang-undang dasar. Nah, pada tanggal 29 Mei 1945 dilaksanakanlah sidang BPUPKI yang pertama, yaitu membahas tentang dasar negara. Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat, dalam sidangnya beliau menyampaikan pada sidang itu, yaitu menyatakan perlunya suatu dasar negara. Nah, usul itu kemudian ditanggapi oleh seluruh anggota BPUPKI bahwa memang dasar negara ini sangat diperlukan untuk berdirinya sebuah negara nantinya. Untuk itu, maka tampillah beberapa anggota BPUPKI yang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Yang pertama, pada tanggal 29 Mei 1945 tampillah Profesor Dr. Muhammad Yamin. Profesor Dr. Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negaranya yang terdiri dari 5 sila. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu terdiri dari 1. Pri kemanusiaan, yang pertama pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin kemudian menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia Merdeka itu secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia Merdeka secara tertulis
Menurut Muhammad Yamin, yang pertama adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak sekalian, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Untuk itu dipelajari lagi, disimak materi tadi, kemudian dicatat dari tayangan video dan slide yang saya sampaikan ini. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.